Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Hidayah. Hari-hari yang tak akan kembali. Wahai orang yang menyiapkan hari esok untuk bertaubat kepadanya, apakah ia yakin akan kehadiran hari esok itu? Seorang manusia selalu bergelincir dalam angan-angannya, sementara kematian selalu mengintip dan mengincarnya. Hari-hari dalam umurmu hanyalah hitungan hari-hari. Kemungkinan harimu itu adalah hitungan yang terakhir kali. Aku menggelek-gelekkan kepala sambil merobek lembaran kalender. Ini adalah lembaran terakhir untuk kalender tahun ini. Sudah habis 1 tahun lagi dari umurku. Tanpa aku sadari, umurku hanyalah bilangan tahun-tahun. Setiap kali kulipat hanya 1 lembar itu, semakin mendekatkan diriku ke liang kubur. Aku berdiri termangu memperhatikan tenggelamnya matahari untuk menggenapi 1 tahun. Tahun ini tidak akan kembali. Aku telah melipat lembaran-lembaran dan menyimpannya. Apa yang dikerjakan dalam tahun ini? Segala permulaan pasti memiliki penghujung, dan setiap perjalanan pasti memiliki tujuan. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umurku. Berapa banyak kekasih yang telah hilang dari kita, dan berapa mayat yang telah kita kebumikan. Segala puji bagi Allah dengan panjangnya umur ini. Marilah ke sini, wahai istriku Azizah. Aku tahu bahwa engkau gembira dengan panggilan ini. Aku yakin itu. Tetapi ada masalah lebih penting dari itu. Lembar ini menceritakan kepadamu kisah 1 tahun yang telah berlalu, memberikan hiburan kepadamu, yakni tentang tahun yang telah berburai ikatannya dan terputus hari-harinya. Mari kita mengumpulkan kekuatan kita. Mungkin kita bisa mengembalikan barang 1 detik dari umur kita. Apakah kita mampu? Waktu-waktu yang panjang kita habiskan tanpa faedah. Musim-musim amal kebajikan berlalu tanpa ada yang diamalkan. 1 tahun berlalu, sementara kita tidak bisa mengembalikan sesaat pun daripadanya. Kita tidak mampu menambahkan apa-apa untuk waktu yang telah berlalu, meski hanya 1 kali tahmid atau 1 kali tasbih. Kalau kita renungkan berapa banyak waktu yang telah kita habiskan tanpa faedah, tentu akan kita dapatkan banyak sekali, dan tentunya kita akan merenung sejenak. Segala sesuatu bisa kita ulangi kembali, kecuali waktu. Mari kita menghisap diri kita sendiri. Setelah lama mendengar, istriku menjawab, engkau hanya menghisap dirimu setahun sekali. Adapun bisnismu, kerjaanmu, maka itu setiap hari engkau pikirkan. Kenapa tidak memikirkan akhiratmu? Aku terdiam. Namun dia melanjutkannya, biarlah kita menghisap diri kita sendiri, meskipun terlambat terjadi masalah. Bertahmidlah kepada Allah karena engkau tidak menjadi janda karena kematianku. Dan engkau, kata istriku, memujilah kepada Allah karena aku selalu di sisimu, menolongmu untuk selalu taat kepada Allah. Dalam 1 tahun penuh, ada orang yang menghafal Al-Quran. Banyak di antara mereka yang tidak pernah ketinggalan 1 takbiratul ihram pun bersama imam. Banyak juga yang menjadikan cita-citanya untuk meninggikan Islam dan beramal untuk Islam. Dalam 1 tahun penuh, berapa banyak orang yang bertaubat dan berserah diri kepada Allah? Bukankah kita melihat sendiri orang yang mengharuskan dirinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana tidak? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah salah satu dosa besar. Banyak juga orang yang menghisap dirinya setiap hari. Bahkan ada orang yang menghisap dirinya setiap hendak beraktivitas, diam atau berkata-kata. Bila ia anggap itu baik, akan dia lakukan. Bila tidak, ia akan membatasi dirinya dengan hukum Allah. Setelah merenung sejenak, berapa banyak Al-Quran yang engkau baca setiap hari? Berapa banyak buku yang engkau baca setiap bulan? Adakah ceramah dan pelajaran-pelajaran keilmuan tidak ada lagi bagiannya dalam waktumu? Sekarang jawablah, apa yang telah engkau persembahkan kepada kaum muslimin dalam berbagai event? Mana zakat dari ilmumu, dan mana pula zakat dari masa muda dan kesehatanmu? Beberapa langkah kemudian sampailah kami pada masalah tetangga. Berapa bulan engkau tidak mengunjunginya? Pernah engkau bertanya, kenapa mereka tidak menjaga sholat berjamaah?
banyak lagi orang yang engkau lalaikan, dan masih ada lebih banyak lagi yang menjadi tanggung jawabmu. Setelah pertanyaan yang bertubi-tubi itu, tiba-tiba sebuah pertanyaan mengetuk hatiku dan menggetarkan jiwaku. Setelah 1 tahun berlalu, Allah telah membiarkan engkau hidup dan memanjangkan umurmu. Apa yang telah engkau persembahkan? Istriku menanti jawaban. Yang terjadi adalah keheningan yang meninggalkan diriku dengan lembaran kalian di tanganku. Dalam hatiku berdetik pertanyaan yang aneh, di mana engkau setelah 100 tahun nanti? Aku menunduk dan berpikir. Sebentar saja suara itu hilang. Kami sudah mengulang-ulang suara tersebut. Kemana engkau akan pergi? Aku menjawab. Kemana pula aku setelah 100 tahun nanti? Engkau tahu bahwa kuburan adalah tempat tinggalmu nanti. Umurmu adalah modal dasarmu. Engkau akan ditanya tentang apa yang engkau gunakan dari umurmu dan apa yang engkau kerjakan dengannya. Dan kalian, wahai generasi muda, kemalasan adalah teman kalian, cita lemah dan peliharaan kalian. Setiap orang yang sholat dan puasa menganggap dirinya telah sampai tujuan. Tidak diragukan lagi bahwa semua itu memang kewajiban, akan tetapi bukankah Islam masih memiliki hak lebih dari itu dalam hatimu? Masing-masing di antaramu dapat mempersembahkan lebih dari itu. Adapun untuk Allah dan Islam, ada yang harus dibela oleh orang tua dan muda. Pertanyaannya kembali menggoncang diriku. Apa yang engkau persembahkan di tahun ini? Cukup sekian yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.